Dibanding lawan yang dihadapi Indonesia sebelumnya, Jepang tentunya berada di level yang lain. Tim Samurai Biru tersebut adalah tim yang lengkap dan pastinya sangat sulit untuk dihadapi. Buktinya sampai saat ini, Jepang menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di grup C. Bahkan mereka mampu menang dengan skor yang sangat telak, yakni saat melawan Cina dan Bahrain. Kini ujian sebentar lagi akan dihadapi oleh Indonesia, khususnya bagi lini pertahanan timnas yang akan diisi oleh Jaitsas dan kawan-kawan. Lantas mampukah Bang J meredam agresivitas para penyerang Jepang? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, setiap tim sudah menjalani masing-masing 4 pertandingan. Khususnya grup C, Jepang untuk sementara menjadi yang terbaik dengan raihan yang mereka dapatkan, di mana dari 4 laga yang dimainkan, Wataru Indo dan kawan-kawan mampu meraih 10 poin. Poin itu didapatkan dari 3 kemenangan dan sekali imbang, situasi yang membuat Jepang untuk sementara berada di puncak klasemen. Tak hanya itu, soal produktivitas, Jepang juga sangat luar biasa. Kini mereka sudah mampu mencetak 15 gol dan hanya kemasukan 1 gol dari 4 pertandingan yang telah dimainkan. Sehingga wajar saja jika Jepang adalah unggulan pertama untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dari statistik Jepang tadi, ada paling mencolok adalah soal produktivitas mereka. Tercatat, dari 15 gol yang sudah dicetak pemain Jepang, 10 diantaranya adalah gol yang dicetak oleh para penyerang, entah itu striker maupun winger. Dan pemain yang paling menonjol dalam gol tersebut adalah Ayase Ueda, Takumi Minamino, Koki Ogawa, hingga Takefusa Kubo. Pemain-pemain itulah yang selama ini selalu diandalkan oleh Moriyasu untuk mencetak gol ke gawang lawan. Ujian bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Di saat para penyerang Jepang tengah gacor-gacornya, pada bulan ini Indonesia adalah lawan selanjutnya yang akan dihadapi Jepang. Tentu sebuah ujian yang mau tak mau harus diterima oleh skuad Garuda. Para pemain belakang timnas diprediksi harus lebih bekerja keras lagi karena lawan yang dihadapi bukanlah lawan sembarangan. Untungnya beban para pemain sedikit berkurang dengan potensi absennya Ayase Ueda. Tapi Jepang tetaplah Jepang, semua pemain mereka berbahaya, sehingga para pemain Indonesia harus tetap fokus dalam melindungi gawang yang dijaga oleh Marten Pas. Statistik ngeri penyerang Jepang di Eropa. Tak hanya gacor di timnas, para penyerang Jepang ternyata juga tampil baik bersama klubnya masing-masing. Pertama ada Koki Ogawa yang kini sudah mampu mencetak 6 gol dari 11 penampilan bersama Nijmegen. Kemudian ada Takumi Minamino yang di musim ini sudah mencetak 3 gol dan 2 diantaranya terjadi di ajang Liga Champions. Lanjut Kubo yang di musim ini sudah mencetak 3 gol di La Liga. Terakhir ada Ritsudoan dan Mitoma. Untuk Ritsudoan di musim ini, ia sudah mampu mengemas 4 gol di Bundesliga. Sementara Mitoma, meski masih minim mencetak gol, tapi akselerasinya dapat dikatakan sangat membahayakan. Bek timnas Indonesia siap tempur. Membayangkan statistik dari penyerang Jepang tentu sangat menakutkan. Tapi tenang, barisan belakang timnas Indonesia juga sudah siap menghadapi kehebatan dari penyerang Jepang. Untungnya saat ini Indonesia memiliki Jaitsas, Calvin Verdong, Nathan Joaon, hingga Masilgers yang sudah berpengalaman di Eropa.
Dari beberapa pemain tadi, J.H. layak menjadi sorotan karena di musim ini dirinya sudah pernah menghadapi penyerang-penyerang hebat di Serie A seperti Alvaro Morata, Rafael Leao, hingga Lautaro Martinez. Sehingga tak heran, pengaruh J.H. pasti akan membuat pemain Indonesia yang lain tak akan gentar waktu melawan Jepang. Namun sayang untuk Hilgers, dirinya masih diragukan apakah jadi membela Indonesia atau tidak. Karena sebelumnya, pemain FC Twente itu mengalami cedera hamstring saat bertanding melawan Willem di lanjutan Eredivisie. Tapi semoga cedera Hilgers tidak parah karena pengalaman serta tenaganya sangat dibutuhkan untuk meredam para penyerang dari timnas Jepang. Shin Tae-yong cukup lega dengan situasi Ueda. Seperti yang dikatakan tadi, Ayase Ueda adalah striker yang masih diragukan apakah tampil melawan Indonesia atau tidak. Itu terjadi karena pemain berusia 26 tahun tersebut mengalami cedera bersama timnya. Jika absen melawan Indonesia, maka membuat Shin Tae-yong lebih lega. Karena jujur saja, dibanding pemain Jepang yang lain, Ayase Ueda adalah pemain yang membuat Shin Tae-yong was-was, dan itu sudah terbukti di ajang Piala Asia yang lalu waktu Ueda mencetak 2 gol ke gawang Hernando. Tidak ada waktu juga mengingatnya, tapi mungkin nomor punggung 9, jawab Shin Tae-yong waktu ditanya jurnalis. Jadi itulah ulasan menjelang pertemuan antara Indonesia melawan Jepang, sehingga menarik dinantikan duel yang akan terjadi, terutama duel level Eropa antara penyerang Jepang melawan bek-bek dari timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.